dilakukan dengan sadar, maka dengan kesadaran pula mitra sekalian akan menyiapkan waktu, walaupun waktunya nggak banyak, setengah jam sampai 1 jam, maka mitra sekalian akan menyiapkan waktu dalam 24 jam sehari, itu untuk benar-benar mengurusi bisnis ini. Benar-benar untuk berinteraksi dengan bisnis ini, benar-benar mencari tahu tentang bisnis ini, tentang kelebihan, keunikan, letaknya di mana, yang sudah laku berapa, yang paling laku itu project yang mana, itu penting banget. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, pernyataan saya di awal untuk memberikan atau menyentuh titik kesadaran para mitra sekalian, bahwasanya bisnis ini adalah pilihan, bukan pemberian, apalagi keterpaksaan, melainkan sebuah pilihan, maka kita jalankan dengan penuh kesadaran. Oke, jadi setelah setelah para eh, mitra sekalian sadar tentang bisnis ini, maka pembelajaran yang lainnya, hal-hal lain yang untuk menunjang bisnis ini, misal apakah bisnis ini benar-benar menjadi sumber dari income para mitra sekalian? Tanya, apakah bisnis ini menjadi wasilah untuk mencapai impian para mitra sekalian? Coba tanya. Dan apakah bisnis ini bisa mendatangkan profit atau menjadi jalan untuk para mitra sekalian berdakwah? Berdakwah dalam hal apa? Berdakwah kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Iskariman Properti Syariah ini bukan hanya menjual kafling, tapi juga ada nilai dakwah di dalamnya. Ada nilai spiritual di dalamnya. Nah, ini semua harus benar-benar para mitra ini pahami. Harus benar-benar para mitra ini benar-benar tanya ke diri langsung, ke diri sendiri langsung, sejauh mana mau totalitas dalam bisnis ini. Karena semakin rekan-rekan mitra, teman-teman mitra, saudara-saudaraku mitra, freelance semua, menyadari itu semua, maka proses belajar, proses memahami produk knowledge, proses untuk bisa bertahan, untuk bisa komitmen, konsisten dalam posting, itu insya Allah akan lebih besar potensinya. Kalau hanya kita menganggap bisnis ini adalah sebagai sampingan, tidak menjadikan bisnis ini sebagai sebuah bisnis yang kita siapkan waktu secara khusus, maka belajarnya pun akan sampingan. Bertanya kepada koordinator atau kepada para coach pun hanya akan sampingan. Dan posting pun hanya akan ada di waktu sampingan, bukan di waktu-waktu yang memang bismillah, pagi ini, hari ini, aku posting, semoga dengan postingan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah rezeki. Jadi setiap saat, setiap waktu atau setiap langkah kita dalam memposting, dalam memberikan penjelasan kepada calon customer atau calon buyer dari ring 1 kita, itu ada nilai-nilai yang memang sudah kita yakini. Seberapa penting itu? Itu penting banget. Karena tanpa nilai-nilai yang kita yakini itu, kita akan mudah patah semangat. Kebayang nggak sih ketika Bapak-Bapak Ibu Mitra sekalian sudah lama join di Skariman Property, posting mungkin sudah ratusan kali, terus forward tentang project ini sudah ke banyak nomor, tapi sampai sejauh ini belum closing. Mungkin salah satu yang menjadi titik kenapa ini semua belum bisa closing sampai sejauh ini adalah karena setiap postingan yang kita posting itu sekedar posting, tidak ada energi, tidak ada niat, tidak ada doa yang menyertai postingan tersebut. Tidak ada keinginan yang kuat mengenai postingan tersebut. Jadi kayak hanya ngisi waktu, oh ya pagi nih posting nih ada project Granada Land dan segala macamnya. Itu menjadi hal yang mungkin titik poin ketika kita sudah serius dalam bisnis ini. Coba bayangkan, coba rasakan ketika pagi hari setelah sholat subuh, setelah zikir, kalau mungkin yang masih kerja di menjadi karyawan sebelum berangkat kerja, luangkan waktu mungkin di pagi hari 10 menit sampai 15 menit, cek di grup apakah ada konten yang terbaru, apakah ada copywriting terbaru,
maka segera copy paste dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pagi ini hamba memulai berikhtiar di Skariman Property dengan memposting ini, semoga ini jadi wasilah rezeki yang kau berikan ya Allah. Maka kita posting. Itu akan berbeda feel-nya dengan kita yang sekedar ambil tanpa ada doa, tanpa ada niat, terus langsung kita posting. Itu akan sangat-sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang menjadikan properti Skariman ini, Skariman Properti Syariah ini menjadi sumber utama dari income. Itu harusnya itu harus lebih dari 1 jam. Untuk apa? Untuk belajar, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa sharing dengan para koordinator freelance. Dan kami siap untuk menjadi partner sharing Bapak Ibu sekalian. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau disampaikan? Apa yang kendala apa yang dihadapi? Karena memang kami ada untuk itu. Ya kalau bahasa kasarnya kami dibayar untuk itu. Kami dibayar untuk membersamai, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan solusi, untuk membantu apa yang menjadi kesulitan dari Bapak Ibu marketing semua. Memang adanya kami untuk itu. Jadi lakukan posting setiap pagi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Jika nemu masalah, segera diskusikan. Jika nemu problem, segera konfirmasikan. Posting memang bukan menjamin kita akan closing, tetapi kalau dengan posting aja nggak ada jaminan kita nggak closing, apalagi kita nggak posting sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Akan lebih jauh lagi kemungkinannya. Tetapi walaupun tidak ada jaminan, tapi kemungkinan untuk kita posting kemungkinan kita closing lebih besar kalau kita posting. Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengar, ketika seseorang menanam padi, rumput itu pasti akan tumbuh bersama dengan padi. Itu sudah pasti. Tetapi kalau kita nanam rumput, jangan pernah berharap padi akan tumbuh bersama rumput. Nah, dari ungkapan ini, kita bisa memahami bahwasanya andaikan postingan kita itu adalah bibit, andaikan postingan kita itu adalah biji yang akan kita tanam sehingga nanti akan tumbuh berbuah menjadi closing, maka kebayang nggak sih kalau kita nanamnya hanya sekedarnya? Beda nggak kalau kita seumpama kita menanamkan bibit, kita siapkan polybag-nya, tanahnya kita beli yang tanah lembang yang subur, sekamnya kita ayak dulu biar nggak terlalu padat, kita siapkan pupuknya, kita siapkan airnya, kita siapkan tempatnya yang dekat dengan matahari dan segala macam. Beda nggak dengan bibit yang cuma kita lempar? Mereka akan sama-sama tumbuh, tapi apakah tumbuhnya itu sama? Tentu berbeda. Nah, sama halnya dengan posting ini. Kenapa tema malam hari ini adalah langkah kecil untuk mendapatkan dampak yang besar? Karena langkah kecil kita hari ini dengan posting, kita tidak pernah tahu bibit posting kita itu akan berbuah kapan. Tapi secara analogi ilmiahnya adalah ketika semakin banyak bibit yang kita semai, maka kemungkinan bibit itu akan tumbuh juga akan semakin besar. Apalagi kalau bibit yang kita semai tersebut, satu, jumlahnya banyak, dua, kita semai di tempat yang memang kita persiapkan. Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang marketing itu tidak ada bedanya dengan menjadi seorang petani. Salah satu kunci terkuatnya atau kunci tertingginya adalah tawakal ilallah. Kenapa seperti itu? Petani itu nggak pernah tahu apakah bibit yang dia tanam akan tumbuh. Yang dia tahu, dia akan berusaha menanam bibit tersebut. Tetapi yang kita tidak boleh lupa, yang kita tidak boleh lupa untuk kita usahakan adalah kita tidak bisa menanam bibit tersebut di sembarang tempat. Dan petani itu walaupun dia nggak tahu apakah bibit itu akan tumbuh, tapi dia memastikan bahwasanya tempat persemaian dari bibit yang dia tanam itu adalah tempat yang layak untuk tumbuh. Tawakal ilallahnya di mana? Tawakal ilallahnya adalah prinsip dasar petani ketika dia menanam adalah kalau tidak tumbuh, ya ditanam lagi.
Kan nggak mungkin petani menyerah ketika tidak tumbuh. Nggak bisa nih, udah nggak tumbuh. Udahlah, nggak usah nanam aja. Nggak bisa. Petani sejati, dia tidak akan menyerah ketika dia mulai menanam dan tanamannya tidak tumbuh. Maka dia akan kembali lagi menanam, menyiapkan bibit lagi, disiapkan bibit lagi. Kalau tumbuh ketika di tengah jalan, layu dan segala macam, dia akan menggantinya dengan bibit yang baru. Sampai apa? Sampai nanti tanaman itu berbuah, seperti halnya padi. Apakah ada jaminan ketika sudah tumbuh itu nanti tanaman itu akan menghasilkan biji yang banyak dalam seperti padi? Ternyata nggak ada jaminan, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak petani yang mengalami kerugian yang luar biasa ketika padinya kelihatannya tumbuh subur, hijau, tinggi dan segala macam, tapi ternyata ketika mulai berbuah, ternyata buahnya kosong. Kalau orang Jawa bilang itu gabuk, Pak Rine. Berapa banyak yang ngalamin itu? Apakah terus mereka menyerah terus gak mau nanam padi lagi? Ternyata enggak. Mereka tetap bersabar. Mereka akan, kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan, mereka akan ganti lagi dengan tanaman yang masih mungkin ditanam. Nah, analogi ini mari sama-sama kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya bayangkanlah kita ini seorang petani. Lahan yang kita punyai, tegalan yang kita punyai, sawah yang kita punyai, itu adalah medsos kita. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube Reels, ada apa lagi? Ada Twitter, ada Threads, dan segala macam medsos itu adalah lahan yang kita punya. Bagaimana lahan itu akan subur? Maka kita akan adakan metode-metode untuk menyuburkan. Bisa dengan nambah kontak, nge-ads komunitas-komunitas yang sesuai dengan market yang kita siapkan. Itu adalah untuk menyuburkan lahan kita. Terus selanjutnya apa? Ya selanjutnya kita tanamin. Kita tanamin setiap pagi. Kita doakan semoga ini jadi wasilah rezeki. Siang kita rawat lagi, kita siram. Sore kita siram lagi. Terus seperti itu sampai apa? Sampai nanti ada tanaman kita yang tumbuh. Tumbuhnya seperti apa? Oh, mungkin nanti ada mereka yang kita posting, ada yang feedback balik, ada yang respon, ada yang nanyain. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau nanya, kapling yang di Granada Land masih ada gitu. Terus di sana ada apa aja sih? Itu ibarat kata petani itu melihat bibit tanaman yang dia tanam itu mulai kelihatan tunasnya. Itu akan sesuatu menjadi hal yang membahagiakan. Apakah itu sudah jaminan nanti akan tumbuh? Nggak ada jaminan, tapi itu sudah cukup untuk membahagiakan. Berapa sih harganya kalau di Granada Land? Terus surat-suratnya lengkap nggak tuh segala macam? Itu sudah sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ketika sudah seperti itu, kita pupuk lagi. Tanahnya kita gemburin. Agar apa? Agar tanaman yang mulai tumbuh itu mendapatkan asupan, baik itu air maupun sinar matahari yang cukup. Kita rawat tuh. Orang yang respon itu, kita tanya, Pak gimana kabarnya? Apakah mau diterusin atau mau dianterin untuk survei dan segala macam? Itu adalah bentuk cara kita merawat tanaman posting kita, Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai sampai di situ? Oh, ternyata enggak. Ternyata masih panjang perjalanannya. Sampai akhirnya nanti potensial buyer kita itu sampai ke titik, Pak, saya mau survei dong, mau lihat lokasinya dan segala macam. Itu seperti halnya kalau petani itu melihat tanamannya sudah mulai keluar daunnya, sudah mulai tumbuh, sudah mulai keluar daunnya. Itu menjadi hal yang membahayakan. Dan itu akan kita lindungi dari apa? Dari hama yang nanti kemungkinan akan mengganggu. Hama itu seperti apa sih kalau di kita? Mungkin kita bisa melindungi tanaman posting kita atau potensial buyer kita itu dari hama. Dia melihat ke proyek yang lain karena melihat keunikan dari proyek yang lain. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita sampaikan uniknya proyek kita, kelebihan proyek kita itu ada di mana, dan syaratnya apa? Berarti syarat seperti itu, Bapak Ibu sekalian harus paham setiap proyek itu karakteristiknya seperti apa, keunikannya seperti apa, sehingga ketika calon potensial buyer kita itu sudah mulai tertarik dengan proyek-proyek yang kita dagangkan, kita bisa menjelaskan bahwasanya
Oh, Bapak mau apa nih? Kalau mau untuk coupling wisata ada di sini, Pak. Untuk apa? Coupling wisata sungai ada di Riverside, di Anyer, Pak. Itu deket pantai juga, Pak, dan segala macam. Nanti kalau ada air terjun ada, Pak, di Ciater. Kita punya rumah, kalau mau ke Curug tinggal jalan. Kalau ada yang view pegunungan ada, Pak, di Granada Land, ada di Garden Village. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini diperlukan untuk apa? Agar bibit tanaman yang mulai tumbuh dan berkembang ini tetap terjaga, tetap tumbuh subur, tunasnya tetap semakin semakin yakin, semakin tumbuh, daunnya semakin banyak. Dan itu bagi seorang petani hal yang membahagiakan. Pertanyaannya, apakah itu sudah bisa menghasilkan buah secara jaminan? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa menjamin. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengikhtiarkan yang terbaik, merawat yang terbaik. Apakah ketika survei itu udah pasti beli? Ternyata tidak. Bahkan yang sudah jadi beli pun bisa cancel. Oleh karena itu, penting sekali kita meluruskan niat. Penting sekali kita menjadikan ikhtiar ini bukan semata-mata karena usaha kita, tapi ikhtiar ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena ada nilai dakwah yang kita sharingkan, ada nilai dakwah yang kita sampaikan kepada calon customer kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk opening Zoom kita malam hari ini. Jadi saya berharap malam ini Bapak Ibu sekalian itu mulai tumbuh rasa, mulai tumbuh kesadaran bahwasanya ketika Bapak Ibu sekalian itu menyiapkan waktu untuk belajar, untuk memahami, untuk mengerti keunikan setiap proyek dari Iskariman Property, itu dilakukan dengan penuh apa ya? Dengan penuh rasa percaya diri. Agar apa? Jangan sampai jangan sampai gini. Jangan sampai kita itu nggak yakin dengan keberkahan, dengan kebaikan atau dengan keunikan dari produk yang kita jual. Kenapa Ustadz Masturi selalu menyampaikan pelajari produk knowledge, pahami produk knowledge agar Bapak Ibu sekalian itu benar-benar paham, benar-benar mengetahui, benar-benar mengerti tingkat keunikan atau nilai jual mana, apa nilai jual apa sih di setiap proyek gitu loh. Ini yang memang sebenarnya ditegaskan oleh para coach, ini yang ditegaskan oleh para pendamping dari marketing. Freelance ini adalah apa? Selalu diarahkan untuk coba, jangan bosan untuk belajar produk knowledge. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu sekalian. Hal apa yang kita pelajari dari produk knowledge yang sekiranya itu tidak membuat kita bosan? Karena kalau sekedar membaca, kalau sekedar kita apa ya, nge-scroll produk knowledge, maka lama-lama akan bosan. Maka saya akan menyampaikan beberapa tips and trick agar kita ini tidak agar kita ini ketika belajar tentang produk knowledge itu kita tahu tujuan kita belajar produk knowledge itu untuk apa. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan alat tulis persiapkan, maka saya akan membacakan. Tolong nanti kalau ada yang ketinggalan dan segala macam nanti bisa open mic dan sampaikan, nanti akan saya ulangi. Yang pertama adalah pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita belajar untuk memahami produk knowledge itu adalah sebenarnya alasan customer untuk memilih produk kita itu apa sih gitu. Jadi gini, bayangkan Bapak itu sebagai seorang customer, berikan alasan yang kuat kepada customer kenapa mereka harus pilih produk kita. Nah, itu semua sebenarnya ada di product knowledge. Misal yang bisa kita arahkan tempatnya, zonanya. Jadi semua keterangan di product knowledge itu bisa menjadi sebuah titik poin marketing atau titik poin penawaran yang bisa menjadikan itu semua memiliki kekuatan untuk daya jual kita.
Misal contoh misal GRR, Granada Riverside. Ketika ditanya, alasan customer memilih produk Anda, kenapa kita yakin customer itu akan memilih Granada Riverside? Kita bisa bilang, oh, Granada Riverside itu saat ini menjadi tempat alternatif untuk berwisata di daerah Anyer selain ke pantai. Dan itu unik gitu loh. Kebayang nggak sih? Coba sekarang Bapak Ibu sekalian coba lakukan seperti ini. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian memiliki tempat tinggal yang tempat tinggal itu sekaligus tempat wisata. Jadi buka pintu itu bisa ngelihat sawah, buka pintu bisa ngelihat air sungai yang mengalir. Jadi bahasanya itu bagaimana kita menemukan alasan customer bisa membeli proyek kita adalah kita mengajak mereka membayangkan, kita mengajak mereka bahwasanya ketika mereka memilih membeli kafling di tempat kita, mereka akan mendapatkan value-value yang tidak akan mereka temukan di tempat lain. Itu bisa jadi tempatnya, bisa jadi aksesnya, bisa jadi fasilitas-fasilitasnya. Misal kalau di Granada Land, fasilitasnya sudah lengkap. Ada arena bermain, ada arena untuk panahan dan segala macam. Itu nilai yang mungkin di kafling-kafling yang lain belum sesiap itu. Dan itu bisa jadi value buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus paham siapa kompetitor dari Iskariman Property ini. Kita pelajari. Sejauh ini Bapak Ibu sekalian ya, kenapa kita harus yakin dengan Iskariman Property? Kita ini pemain tunggal untuk properti syariah. Ya walaupun ada, tapi yang benar-benar murni syariah itu baru Iskariman. Yang lain pasti mereka menggabungkan, ada yang konvensional, ada yang syariah. Tapi yang benar-benar murni syariah, kita itu belum punya kompetitor yang berarti. Jadi dengan kondisi seperti ini kita punya nilai lebih dibanding dengan developer yang lain. Kenapa? Karena kita murni syariah dan itu harus menjadi sebuah keyakinan Bapak Ibu sekalian. Jadi di samping Bapak Ibu meyakini atau belajar tentang product knowledge, tentang keunikan, tentang nilai value dari produk yang kita jual, Bapak Ibu sekalian juga harus yakin bahwasannya kita ini adalah pemain atau developer yang menjual kafling syariah yang itu tidak banyak yang menjual kafling syariah. Jadi kompetitor kita itu masih terbatas. Oke, kalau masalah akad syariah mungkin mereka ada dengan bank syariah dan segala macam, tapi kita lebih dari itu yang nanti juga akan kita pelajari. Nah, hal-hal seperti ini yang akan menumbuhkan keyakinan kita, yang akan menumbuhkan kepercayaan diri kita bahwasanya apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan kepada para calon customer kita itu adalah sebuah kebaikan. Bukan hanya sekedar kafling, bukan hanya sekedar rukos atau filatel atau tanah pemakaman. Tapi yang kita tawarkan kepada mereka adalah kebaikan. Coba, secara logika, siapa yang nggak percaya diri menawarkan kebaikan? Menawarkan keberkahan. Bahkan ketika kita ditolak pun, kita nggak ada ruginya. Kenapa? Ya kita menyampaikan kebaikan kok. Oh kenapa? Properti kita syariah. Akadnya murni syariah. Ya kan? Nah, di kondisi seperti itu akan membuat kita tidak memiliki bahasanya apa ya? Tidak memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Oke, harganya mahal. Berarti segmen pasar yang harus kita cari. Gitu loh. Karena dalam ilmu marketing, segmen pasar itu bisa menentukan nilai harga yang harus kita tawarkan mereka. Oh, ada segmen pasar yang menengah ke bawah. Misal untuk kafling, oh itu segmen karyawan masih dapat lah. Tapi kalau untuk rukos, untuk filatel, itu berarti kita segmen pasarnya kita harus nyari ke level yang berbeda. Dan nanti ini akan ada ilmunya lagi, akan ada training-trainingnya lagi, akan ada workshop-workshopnya lagi. Tapi harapannya adalah saat ini kita fokus bagaimana kita bisa jualan kafling, kaflingnya laku, kita dapat komisi, baru kita belajar untuk
mengarahkan target kita ke target yang secara daya beli itu menengah ke atas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut yang ketiga. Yang harus kita pahami adalah ketika kita belajar product knowledge adalah perbedaan produk kita dengan produk kompetitor atau produk yang lain itu apa. Ini merujuk lagi ke nomor 2. Karena tadi saya jelaskan bahwasanya yang bermain di properti syariah, yang murni syariah ini masih terbatas, maka dengan sendirinya keunggulan produk kita itu langsung. Kenapa? Karena musuhnya nggak terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian. Kompetitornya nggak terlalu banyak yang bermain di ranah syariah murni seperti kita. Dan ini menjadi value. Dan saya berharap ini semua menjadi nilai tambah, bukan justru menjadi sebuah alasan untuk ya kan ini nggak banyak yang tahu dan segala macam. Justru itu meeting Zoom online maupun offline yang nanti akan banyak kita lakukan adalah untuk memupuk keyakinan, untuk bisa meyakinkan Bapak Ibu mitra sekalian bahwasanya value kita dengan akad murni syariah ini menjadi nilai plus yang tidak semua properti syariah lainnya punya. Dan itu harusnya menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Tuh. Nah, yang terakhir, yang nomor 4, yang harus kita tanyakan ketika kita belajar product knowledge adalah manfaat produk yang kita jual atau manfaat project yang kita jual kepada customer itu apa manfaatnya. Kita jelaskan ke mereka. Atau kita minimal gini, sebelum kita menjelaskan ke mereka, minimal kita sebagai seorang marketing, kita memahami bahwasanya kita itu tahu, oh manfaatnya produk kita itu untuk apa sih gitu loh. Misal manfaatnya, oh kalau untuk di GRR itu bisa untuk investasi. Kenapa kita beli kafling, kita bangun, kita sewakan untuk wisatawan yang sedang berwisata. Mungkin kalau yang lebih tinggi lagi, kalau untuk rukos jelas itu investasi jangka panjang. Kenapa? Karena itu menghasilkan. Untuk Granada Land, oh kita bikinkan villa-villa kecil, keluarga-keluarga yang sedang berlibur, sedang bermain, bisa menginap, itu juga bisa jadi investasi. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita pupuk ke dalam diri kita. Menjadi seorang marketing itu bukan hanya kita berhenti untuk jualan dan setelah laku selesai, enggak. Tapi menjadi seorang marketing itu adalah kita belajar ilmunya, kita belajar psikologi dari calon customer kita. Dan Iskariman Academy itu berusaha atau berikhtiar atau sedang mempersiapkan metode-metode agar Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya taunya jual beli, tapi juga difahamkan secara keilmuan. Bagaimana cara menghadapi customer, bagaimana cara menepis keraguan dari customer dan segala macam. Itu nanti akan banyak kita sharingkan, akan banyak kita diskusikan, dan ketika ada keluhan, ada kendala, ada masalah, nah itu yang akan memperkaya kita. Dan saya berharap setelah meeting ini Bapak Ibu sekalian tidak berhenti dari meeting ini terus nanti kembali lagi polanya, posting sekedarnya, terus belajar sekedarnya, enggak. Saya berharap malam ini jadi titik awal, malam ini jadi titik tolak Bapak Ibu sekalian serius dalam menjalankan bisnis ini. Serius itu nggak perlu setiap saat Bapak Ibu sekalian. Silahkan komitmenkan dalam diri Bapak Ibu sekalian, siapkan waktu untuk serius dalam sehari. Minimal setengah jam sampai 1 jam lah. Tapi itu benar-benar serius, benar-benar mempelajari, tidak terdistrak, tidak diganggu dengan hal-hal yang lain. Itu namanya serius. Siapkan waktunya. Mau sejam, mau setengah jam, mau 2 jam, siapkan. Tapi yang jelas, semakin serius Bapak Ibu sekalian menekuni bisnis ini, belajar tentang bisnis ini, maka potensi Bapak Ibu sekalian untuk closing akan semakin besar. Ingat, petani yang serius bertani dengan petani yang hanya nyambi, itu pasti hasilnya sangat-sangat berbeda.
Ini yang harus kita pahami. Kita sama-sama mengusahakan, mengikhtiarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki ini tidak ada kepastian, tetapi Allah memberikan kesempatan kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi mari kita sambut itu semua. Oke? Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami product knowledge dengan 4 pertanyaan tadi tentang apa perbedaan dari produk kita dengan kompetitor, ada nggak kompetitor di sekitar kita, terus manfaat dari produk kita, perbedaannya apa, alasan customer harus milih produk kita itu apa, maka itu akan menjadikan kita semangat dalam belajar product knowledge. Karena product knowledge itu tidak berhenti hanya keterangan tempat, hanya keterangan wilayah, hanya keterangan harga. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa menanamkan dalam diri Bapak Ibu sekalian bahwasanya ketika Bapak Ibu sekalian itu ngulik product knowledge, belajar tentang product knowledge, ada sesuatu yang Bapak Ibu sekalian pahami. Ada sesuatu yang Bapak Ibu sekalian, oh berarti ini nih yang harus aku sampaikan nih. Kenapa? Ini kaitannya dengan nanti target market Bapak-Bapak Ibu sekalian. Misal gini, kita akan berbeda menyampaikan ketika target marketnya itu mereka yang secara, misal nih kalau secara tingkat pendidikan adalah SMA ke atas, atau secara kalau di dunia nyata secara posisi mungkin di tempat kerja atau segala macam itu manager up. Itu akan kita berbeda cara kita menyampaikan product knowledge kita itu. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang eh, operator atau operator senior dan segala macam. Nah, perbedaan pemahaman ini yang menjadikan kita kaya. Kita kaya apa? Kaya akan hikmah. Kita kaya akan teori yang bisa menyampaikan, oh kalau ngomong dengan manajer nih, ini nih titik poinnya nih yang harus kita sampaikan. Seperti itu. Itu pentingnya memahami product knowledge. Kenapa? Karena kepentingannya berbeda. Nah, pendekatan terhadap customer dengan berbagai macam kepentingan inilah yang para marketing itu harus bisa menyambut, menyambar, dan memahami agar ketika kita bertemu dengan calon customer, itu kita tidak salah menyampaikan. Ketika kita ketemu dengan potensial buyer yang mungkin basic keuangannya itu di angka 100-200 juta, kita tidak menawarkan rukos. Kita tidak menawarkan filatel. Karena itu bukan dalam range mereka, itu bukan dalam area mereka. Area mereka adalah kafling yang kita bisa tawarkan. Kita bisa sampaikan kepada mereka kelebihan kafling kita. Kenapa ketika mereka membeli kafling di Iskariman Property itu mereka tidak akan rugi. Nilai apa pendukung-pendukung apa yang sedang disiapkan oleh Iskariman itu seperti apa? Terus pembangunannya bagaimana dan segala macam itu memberikan keyakinan kepada calon pembeli bahwasanya ketika mereka memilih untuk membeli kafling di kita, mereka merasa trust, mereka merasa yakin bahwasanya pembelian itu adalah pembelian yang nantinya ketika di kemudian hari entah itu mereka jual lagi atau mereka akan membangun rumah di situ, itu menjadi sebuah pembelian yang menguntungkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menyampaikan malam hari ini tentang ini semua agar apa? Agar sudut pandang Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan mempelajari, berkaitan dengan ngulik product knowledge itu tidak sekedar membaca, tidak sekedar melihat video, tidak sekedar melihat foto, tapi mencoba mencari hal apa yang dalam product knowledge itu bisa menjadi titik poin yang menjadikan ketika Bapak Ibu sekalian menawarkan kepada calon pembeli, itu mereka bisa tertarik. Itu yang harus kita cari.
Kenapa? Karena masing-masing orang itu nanti ketemunya akan berbeda. Ada yang melihat, oh ini yang tertarik nih karena coupling wisata nih. Oh ini tertariknya karena ada curugnya nih. Oh ini tertariknya karena mungkin biasa gini. Ketika kita mempunyai calon customer ini suka durian, maka kita bisa sampaikan ke garden field. Oh bahasanya di sini bisa nanam durian nih dan segala macamnya. Nah, itu bisa menjadi merubah, oh iya ya kalau punya durian sendiri enak kali ya gitu. Jadi pemahaman hal seperti itu nanti yang kita pelajari pelan-pelan di sini. Tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, saya berharap dalam proses belajar, dalam proses memahami produk knowledge dan segala macam, Bapak Ibu sekalian tetap komitmen konsisten untuk posting. Kembali lagi, mindset kita ini adalah, bayangkan kita ini petani. Dan postingan itu adalah bibit, postingan itu adalah biji dari buah, yang kita berharap suatu saat nanti bibit dan biji buah itu akan tumbuh, berkembang subur, dan kemudian akan menghasilkan buah yang berlimpah, yaitu closing. Yakini itu dulu. Dan setelah Bapak Ibu yakin, maka belajar product knowledge itu bukan lagi menjadi sebuah beban. Gitu loh. Belajar product knowledge itu bukan menjadi sebuah, ya aku nggak tahu lagi nih. Terus bentar-bentar nanya ke KF-nya. Apakah nanya boleh? Boleh nanya. Tapi masih gini loh. Ketika bertanya, pastikan Bapak Ibu itu sudah ngulik dulu gitu loh. Sudah ngulik, sudah apa namanya, baca bolak-balik kok nggak ketemu apa ini ya. Nah itu baru nanya. Karena momen ketika Bapak itu nanya, ketika bingung sudah baca, itu berbeda ketika dari awal Bapak nggak baca, nggak ngulik, tiba-tiba langsung nanya. Pemahaman dari KF itu berbeda dengan pemahaman Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya sampaikan di sini adalah tumbuhkan pemahaman dalam diri Bapak-Bapak Ibu sekalian, mitra marketing ini, pemahaman tentang product knowledge versi Bapak Ibu sekalian, bukan versi KF-nya. Jadi nanti ketika diskusi adalah diskusi tentang apa nih yang harus saya lakukan, konten apa nih yang cocok nih dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, tugas kami apa? Tugas kami adalah membersamai Bapak-Bapak Ibu sekalian agar ketika di prosesnya terjadi kendala, terjadi hambatan, terjadi masalah dan segala macam, Bapak Ibu sekalian itu nggak kebingungan. Bapak Ibu sekalian itu punya tempat untuk nanya, punya tempat untuk minta saran. Itu tugas kami. Tapi syaratnya mulailah untuk belajar, mulailah untuk memahami tentang produk knowledge itu. Tadi poinnya 4 poin yang harus menjadi acuan Bapak Ibu sekalian dalam memahami produk knowledge. Ingat 4 poin itu. Cari alasan yang paling kuat kenapa customer itu harus beli project kita. Cari alasan. Nah, nanti kalau nggak ketemu, diskusikan dengan para KF-nya atau ke saya deh. Nggak apa-apa, nanti diskusikan ke saya. Kang Gito, saya udah baca bolak-balik kok saya nggak ketemu ya alasan kenapa customer itu harus beli di kita atau harus beli project kita itu kenapa ya. Nah, ayo kita diskusikan gitu. Tapi baca dulu, pelajari dulu. Kalau itu nggak ketemu, maka ayo kita diskusi. Dengan senang hati saya akan nemenin diskusi. Yang kedua, ada nggak sih kompetitor yang seperti Iskariman Properti Syariah itu? Kalau nggak ada berarti skip. Kalau nggak ada yang bermain seperti kita kayak gini, skip. Kalau ada konvensional kita skip karena kita ngapain kita beradu dengan yang jelas-jelas riba. Kita jelas-jelas anti riba, jadi kita nggak perlu beradu dengan dia walaupun mereka juga pasti jual coupling wisata pasti. Tapi kalau bukan syariah kita skip. Terus yang ketiga, perbedaan produk yang kita jual dengan yang orang lain jual apa? Nah, baca dulu. Kalau di nomor 2 tadi kita skip karena nggak ada kompetitor yang berarti dengan Iskariman Property, maka sudah nomor 3 ini berarti dilewati. Kenapa? Yang nggak ada kompetitornya, ngapain kita adu produk gitu loh. Berarti kan kita pemain yang tidak banyak kompetitornya, itu lebih potensial lagi untuk laku. Nah ini yang penting, ini yang nomor 4 nih. Manfaat dari produk kita untuk customer. Kita cari nih.
Kira-kira kalau kita jual coupling kita ke orang, manfaat apa sih yang mereka dapat? Sekali lagi, kalau mau diskusi, baca dulu berulang-ulang, pelajarin dulu berulang-ulang sampai benar-benar mentok kok kayaknya nggak dapat manfaatnya ya. Kan nggak mungkin kan? Kita ngejual sesuatu yang kita sendiri aja bingung, ini manfaatnya apa ya gitu loh. Iya kan? Kan kalau kita tahu manfaatnya, maka kita akan enak ngejualnya gitu. Nah kalau kita aja nggak bingung manfaatnya apa, gimana kita mau ngejual ke mereka? Nilai apa yang mau kita jual gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Jadi dari 4 pertanyaan ini, kemungkinan besar nih yang paling perlu dapat perhatian hanya nomor 1 dan nomor 4. Alasan customer untuk beli produk kita itu apa? Kita cari di product knowledge. Yang keempat, yang pertama dan terakhir adalah manfaat produk kita untuk customer itu apa? Kita cari itu di product knowledge. Kalau nggak ketemu, kita ulang lagi apa nih kira-kira manfaatnya nih. Manfaat mereka jual kafling itu apa? Apa manfaatnya mereka beli kafling di kita itu apa? Apakah itu kaflingnya? Apakah itu di akadnya? Ayo kita cari. Nah, ketika itu sudah buntu, segera hubungi. Segera hubungi untuk apa? Untuk tahu. Kok saya nggak dapet ya Kang ini manfaatnya? Apa manfaatnya? Kenapa? Karena kalau kebayang nggak sih Bapak Ibu sekalian, ngejual sesuatu yang Bapak Ibu sekalian aja nggak yakin akan manfaatnya. Coba. Apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita tawarkan ke mereka? Kalau kita aja nggak yakin manfaat dari apa yang kita jual. Itu satu. Yang kedua, kalau kita nggak dapat alasan, kenapa sih orang harus beli kafling di kita? Maka ya kita sendiri akan bingung ngejualnya gitu loh. Nyari alasannya apa agar customer itu mau beli di kita. Ini yang menjadi PR kita bersama. Pelajari produk knowledge, temukan 2 hal itu. Alasan kenapa orang di luar sana harus beli kafling atau properti di Iskariman Properti Syariah. Yang kedua, cari manfaat dari produk knowledge tentang properti syariah kita. Baik itu tentang akadnya, baik itu tentang ini segala macam. Apa manfaat yang mereka dapatkan ketika mereka bertransaksi jual beli dengan kita. Itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya izin sebentar, saya mau ambil air minum, nanti saya terusin lagi sebentar. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, tolong saya ulangin lagi untuk Bapak-Bapak sekalian yang baru bergabung. Poin kita di malam hari ini yang harus Bapak Ibu sekalian tanya kepada Bapak Ibu mitra sekalian adalah bisnis ini adalah pilihan, bukan pemberian, apalagi keterpaksaan. Maka lakukan dengan penuh kesadaran. Ini adalah pintu gerbang pertama untuk keseriusan. Jangan pernah berpikir bisnis ini hanya main-main. Kenapa? Kalau hanya main-main, maka perilaku kita pun terhadap bisnis ini pun hanya akan main-main. Ketika perilaku kita terhadap bisnis ini akan main-main, maka jangan berharap hasilnya pun akan serius. Pernyataan yang tadi saya sampaikan, bisnis ini adalah pilihan, bukan pemberian apalagi keterpaksaan, itu adalah untuk mengkalibrasi niat kita, untuk kembali lagi meluruskan niat kita, keyakinan kita bahwasanya kita berakad MOU dengan Iskariman Properti Syariah itu adalah pilihan kita. Nggak ada yang maksa Bapak Ibu sekalian. Karena itu memang pilihan Bapak Ibu sekalian, maka lakukan dengan penuh kesadaran, lakukan dengan penuh keseriusan. Agar apa? Agar hasilnya pun serius.
Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah bisnis ini itu bisa menjadi sumber penghasilan. Karena kalau bisnis ini Bapak Ibu nggak yakin jadi sumber penghasilan, ngapain juga ngejalanin bisnis yang nggak yakin. Ini untuk memupuk keyakinan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang Bapak Ibu sekalian yakin di bisnis Iskariman Properti Syariah ini bisa menjadi sumber income, walaupun untuk saat ini bukan sumber income pertama, tapi bisa menghasilkan, yakini itu. Yang kedua, yakini juga bahwasanya bisnis ini menjadi wasilah impian. Mungkin ada yang mau berangkat umroh, mungkin ada yang mau berangkat haji, mungkin untuk mensekolahkan anaknya. Bahkan mungkin bisnis ini bisa menjadi wasilah rezeki untuk keluarga. Maka yakinin itu juga. Sehingga dari keyakinan itu Bapak Ibu sekalian akan dengan senang hati berproses untuk belajar, berproses untuk memahami, berproses untuk mengerti tentang bisnis ini. Terus yang terakhir, yakini bahwasanya bisnis ini bukan hanya menghasilkan profit Bapak Ibu sekalian, tapi juga ada nilai dakwah di dalamnya. Ingat, kita ini Iskariman Properti Syariah. Dan syariahnya itu adalah bagian dari dakwah, bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hal tersebut, yang pertama adalah keyakinan kita bahwasanya bisnis ini adalah pilihan. Dan yang kedua adalah pertanyaan apakah bisnis ini bisa menghasilkan profit buat kita, maka konsekuensi selanjutnya yang harus Bapak Ibu mitra sekalian lewati adalah belajar untuk bisa benar-benar memahami product knowledge. Tadi poinnya adalah apa yang harus dipelajari dari product knowledge. Ada 4, tetapi yang paling mungkin kita saat ini adalah cukup dengan dua item. Yang pertama adalah cari alasan yang kuat. Kenapa orang-orang itu harus beli kafling atau beli rukos di kita? Produk kita itu apa sih yang membuat alasan orang-orang itu harus beli di kita? Bayangkan kalau Bapak Ibu itu jadi konsumen. Alasan apa sih yang aku masuk akal? Aku jadi mau beli kafling di Iskariman Property atau di Granada. Yang kedua, cari manfaat dari produk yang kita jual. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa menemukan manfaat itu, maka besar kemungkinan Bapak Ibu sekalian akan bisa memberikan keterangan kepada calon customer-nya tentang manfaat dari produk yang kita jual. Ini penting, kenapa? Karena nggak mungkin kita ngejual sesuatu yang nggak punya nilai manfaat. Itu yang ketiga. Nah, ini yang keempat. Poin yang keempat, jika Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan alat tulis, tolong ditulis. Kalau yang dikejar sekedar materi, sekedar duit, sekedar komisi, maka akan cepat lelah, akan cepat capek. Karena itu pun juga belum tentu dapat. Tapi kalau yang dikejar adalah dakwah dan kemanfaatan, maka daya tahannya akan jauh lebih kuat. Maksudnya seperti apa? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bergabung di Iskariman Properti Syariah ini hanya sekedar ngejar uang, ngejar komisi, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi kebayang, kalau ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ternyata belum closing juga, maka lama-lama kan capek. Nah, oleh karena itu, Zoom malam hari ini salah satunya adalah untuk meluruskan niat. Setelah Bapak Ibu serius, setelah Bapak Ibu dapat menemukan alasan kenapa bergabung di properti syariah ini, terus menemukan alasan kenapa apa yang kita jual ini memiliki nilai manfaat, maka ini selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, itu membersihkan diri bukan hanya ngejar materi. Karena kalau ngejar materi, ketika itu tidak didapatkan, maka akan cepat capek. Maka apa yang kami tawarkan untuk Bapak Ibu sekalian adalah nilai dakwah. Di mana nilai dakwahnya? Kebayang nggak sih Bapak Ibu sekalian ketika memulai pembicaraan, ketika mengirimkan broadcast copywriting ke
para calon pembeli dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan. Itu adalah dakwah. Kenapa? Itu adalah doa gitu loh. Dakwah itu tidak selalu harus berdiri di atas mimbar, tidak harus selalu memberikan nasihat apa yang luar biasa. Tapi ketika kita membiasakan diri mengucapkan salam, mendoakan sesama, terus menyampaikan bahwasanya yang kita jual ini adalah properti syariah yang dengan akad tanpa riba, itu adalah dakwah. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah di tempat yang tepat, sudah di lingkungan yang tepat, sudah di circle yang tepat, maka ayo sama-sama kita maksimalkan ikhtiarnya. Karena nggak ada alasan lagi untuk tidak memaksimalkan ikhtiar apa. Di pernyataan awal tadi sudah dijelaskan, jika bisnis ini memang adalah pilihan kita, ayo kita jalani dengan serius. Lain halnya kalau bisnis ini bukan pilihan kita, ini bisnis kita dipaksa segala macam. Ya, kita nggak tahu seperti apa. Makanya saya minta dari pernyataan di atas, Bapak Ibu sekalian mulai berpikir, benar nggak sih bisnis itu pilihan Bapak Ibu sekalian? Jikalau memang ini benar, jalani dengan serius. Kalau memang bisnis ini bisa menghasilkan cuan, bisnis ini bisa menghasilkan uang yang bisa mungkin menjadi alternatif pemasukan, ayo jalani dengan serius. Serius itu tidak selalu sepanjang hari, Bapak Ibu sekalian. Serius itu cukup dengan menyiapkan waktu setengah jam sampai 1 jam setiap hari untuk belajar. Setengah jam sampai 1 jam setiap hari untuk dengan sepenuh hati melakukan posting dan menyusun copywriting. Kami tidak akan membiarkan Bapak Ibu mitra sekalian untuk melakukannya sendiri. Kami akan mendampingi, kami akan membersamai, sehingga ketika ada kendala, ada masalah, Bapak Ibu sekalian bisa segera untuk mengkonfirmasi kami. Tuh. Nah, di poin yang ketiga, yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita hanya mengejar uang, kalau kita hanya mengejar komisi, ya kalau dapat kita akan semangat. Tapi kebayang nggak kalau nggak dapat? Maka pikirannya akan cepat lelah, akan mudah menyerah. Terus bagaimana solusinya? Nah, oleh karena itu, di bawahnya, di kalimat selanjutnya kita kuatkan, kalau yang dikejar adalah dakwah, kalau yang dikejar adalah kemanfaatan, maka daya tahan kita untuk posting itu akan jauh lebih kuat. Daya tahan kita untuk terus dalam bisnis ini akan lebih kuat. Daya tahan kita untuk belajar itu akan lebih kuat. Kenapa? Karena dakwah. Karena apa? Karena yang kita kejar bukan hanya urusan dunia. Karena yang kita kejar adalah keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan akad yang murni syariah. Dengan akad yang jelas-jelas meninggalkan riba. Itu jelas-jelas Allah ridho. Dan apa yang kita khawatirkan ketika Allah sudah ridho? Istiqomahkan. Komitmenkan. Insya Allah closing itu sesuatu hal yang pasti. Insya Allah dengan izin Allah. Yakinan kan itu. Kalau seandainya Bapak Ibu nggak yakin bahwasanya closing itu pasti dengan izin Allah, ya gimana kita mau usaha gitu. Kalau kita sendiri aja nggak yakin, kita butuh keyakinan ini Bapak Ibu sekalian. Yang menjadikan kita tetap semangat, malam ini kita bisa berkumpul, malam ini kita bisa sharing seperti apa? Karena keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan dengan izin Allah tentunya. Oke? Nah, untuk poin yang keempat ini, adalah yang harus Bapak Ibu sekalian ingat, tanamkan adalah, ada nggak sih kebanggaan jadi bagian dari Iskariman Properti Syariah? Bangga nggak sih Bapak Ibu itu mendapatkan label mitra marketing Iskariman Properti Syariah? Karena ini masih ada kaitannya dengan poin yang di atas tadi. Ketika Bapak Ibu sekalian bangga dengan Iskariman Properti Syariah, maka belajar itu bukan lagi menjadi sebuah kendala. Belajar itu bukan lagi menjadi sebuah beban gitu loh. Tapi itu sebuah hal yang menyenangkan. Kenapa? Ini wujud kebanggaanku. Sama halnya ketika kita berbicara, aku tuh bangga jadi umat Rasulullah. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha mengitibak Rasulullah. Kita akan berusaha mengikuti apa yang dulu Rasulullah lakukan. Itu adalah wujud kebanggaan kita sebagai umat beliau.
Sama ketika Bapak Ibu sekalian bangga menjadi bagian dari Iskariman Properti Syariah, maka pelajari segala sesuatu yang hubungannya dengan Iskariman Properti Syariah. Sehingga apa? Semakin Bapak Ibu itu mempelajari, semakin paham, semakin tahu, maka nanti ketika berbicara orang akan tahu, orang akan ngukur, oh ini benar-benar paham nih tentang sistem ekonomi Islam, tentang akad yang non riba, tentang properti syariah, benar-benar paham nih. Karena kadang-kala customer kita itu ngukur, Bapak Ibu sekalian. Ngukur ketika kita ngomong nih masih belibet atau memang kita itu sudah nguasain gitu loh. Meyakinkan orang itu salah satu prasyaratnya adalah kita harus yakin. Makanya di pernyataan awal tadi saya sampaikan, cari alasan manfaat apa yang didapatkan oleh customer ketika mereka membeli project di kita. Agar apa? Agar kita enak meyakinkan. Kalau Bapak Ibu sendiri, oh iya, saya yakin nih dengan manfaatnya ini nih. Maka itu sampaikan kepada calon customer kita. Tanpa keyakinan apa yang mau kita tawarkan? Gitu loh. Yang kedua, ini kaitannya dengan yang tadi. Yakin dan paham tentang produk. Itu tidak no debat Bapak Ibu sekalian. Yakin dan paham tentang produk knowledge itu no debat. Itu harus. Sama halnya ketika kita mengaku Islam, kita harus yakin, harus bangga, harus paham tentang Quran dan Sunnah. Kita ngomongin Islam nih, kita ngaku orang Islam. Kita yakin nggak bahwasanya Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang benar? Nah kalau kita nggak yakin gimana? Terus apa yang mau kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam tentang Islam kalau kita sendiri aja nggak yakin dengan apa dengan Quran dan Sunnah ini? Sama ketika Bapak Ibu sekalian berada di Iskariman Properti Syariah, merasa bagian dari Iskariman Properti Syariah, maka salah satu hal yang harus menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian adalah memahami dan meyakini manfaat dari proyek-proyek tersebut. Caranya seperti apa? Pelajari sedetail mungkin produk knowledge itu. Kalau seandainya mungkin Bapak Ibu sekalian belum bisa visit ke proyek nih, belum bisa datang ke proyek untuk melihat proyeknya langsung. Mungkin karena keterbatasan jarak, mungkin karena keterbatasan biaya, atau mungkin keterbatasan yang lain, maka pelajari yang via online-nya. Itu tidak jauh berbeda. Nanti tinggal didiskusikan, tinggal ditanya di grup atau ditanya dengan kami, para koordinator marketing freelance. Agar apa? Agar pemahaman kita itu tidak timpang. Agar akad MOU yang Bapak Ibu sekalian tanda tangan dengan Iskariman Properti Syariah itu bukan hanya sekedar pelarian atau kegabutan Bapak Ibu sekalian, kali aja ini yang ngasilin ya dan segala macam, enggak, tapi ini sebuah keseriusan. Terus yang ketiga, bersedia menyiapkan waktu untuk serius dalam belajar dan praktek. Kembali lagi, bagaimana kita bisa serius dalam belajar dan praktek kalau kita nggak bangga, kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak paham? Coba renungkan. Kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak paham, kalau kita nggak bangga menjadi bagian dari Iskariman Properti Syariah, bagaimana kita mau menyiapkan waktu untuk serius dalam belajar dan mempraktekkan ilmu yang di-share oleh para coach? Ini titik poin selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Tanpa hal yang di awal tadi, dari pertanyaan bisnis ini adalah pilihan dan segala macam, ini semuanya ini ada benang merahnya. Tanpa itu semua, maka yang terjadi apa? Kita akan mudah lelah. Kita akan mudah menyerah. Karena nggak ada ikatan perasaan, nggak ada ikatan kebanggaan, nggak ada ikatan keyakinan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini kaitannya di yang poin keempat ini adalah rela hati mengikuti program yang diadakan untuk mendukung skill marketing. Malam ini adalah salah satu bentuk skill up yang dilakukan oleh Iskariman Academy agar para mitra marketing itu kemampuan marketingnya, pemahaman marketingnya itu bisa meningkat. Dan ini dibutuhkan kerelaan hati. Kenapa? Satu,
waktunya waktu istirahat. Setelah beraktivitas segala macam butuh waktu istirahat. Kedua, online ini tidak mudah untuk kita saling ketemu secara emosional. Kenapa? Kita nggak ngobrol langsung. Berbeda dengan ketika kita kopdar offline. Kopdar online ini banyak keterbatasannya. Dan itu dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kerelaan hati untuk bisa mengikuti materi ini. Kuliah Kariman, Bapak Ibu sekalian, ketika kami itu salah satu pendidikan yang dilakukan oleh owner kami, Ustadz Gunawan apa? Jadi setiap hari Jumat itu ada yang namanya kajian tentang fikih muamalah, fikih tentang transaksi-transaksi yang dalam Islam yang mungkin dilarang atau segala macam, dan itu via Zoom. Salah satu yang diwajibkan apa? Adalah dengan menyalakan kamera. Kenapa? Agar kita terlihat bahwasanya kita ini memang menyimak, kita ini memang on cam gitu loh. Ini memang menjadi tantangan ketika online. Tapi apakah ini harus menjadi sebuah tantangan yang membuat kita berhenti untuk berproses? Tentu saja tidak, Bapak Ibu sekalian. Apapun kondisinya, untuk saat ini mau online mau offline, saya berharap hal-hal seperti ini atau Zoom meeting seperti ini tuh mungkin kalau seandainya nih Bapak Ibu sekalian ini pengen Zoom nih di luar hari Selasa, Rabu segala macam, silahkan. Yang penting konfirmasi dulu. Yang penting kita bikinkan jadwal dulu, jangan dadakan. Karena kita bukan pedagang tahu bulat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dadakan, kita bikin rencana 1-2 hari ke depan kita meeting Zoom, cari tema yang memang potensial untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, silahkan. Dengan senang hati kami akan melayani itu semua. Atau mungkin di malam Ahad atau malam Senin, silahkan nih. Kalau memang mau meeting Zoom, nggak apa-apa, dengan senang hati. Yang poin keempat itu tolong sekali lagi menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian bahwasanya kebanggaan itu harus tumbuh. Kebanggaan menjadi bagian dari Iskariman Properti Syariah itu harus tumbuh. Karena tanpa ada kebanggaan, maka poin kedua, keyakinan dan pemahaman akan product knowledge tidak akan kuat. Sehingga kebersediaan Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan waktu agar serius dalam belajar dan praktek ini juga akan terganggu. Kita ini memiliki waktu yang sama Bapak Ibu sekalian 24 jam. Maka kita berusaha setiap waktu yang ada itu kita optimalkan, kita seriusin. Kalau memang Bapak Ibu sekalian pengen closing, ayo bareng-bareng kita seriusin. Ayo sama-sama. Butuhnya apa? Kurangnya apa? Kendalanya apa? Ayo. Mau diskusi tentang apa? Tentang bagaimana posting segala macam. Ayo kalau memang itu dibutuhkan dengan senang hati. Jadi saya cuma berharap kami adanya para koordinator ini menjadi penguat Bapak Ibu sekalian, menjadi tempat bertanya sehingga Bapak Ibu mitra sekalian itu tidak ngerasa berjuang sendiri. Apapun alasan kita, apapun kebutuhan kita, atau apapun motivasi kita, itu setiap orang pasti punya motivasi. Tetapi yang jelas, mari kita berjuang bersama. Mari kita berjuang bersama, mari kita berikhtiar bersama, mari kita belajar bersama. Oke? Nah, selanjutnya ini saya ada tugas nih. Ini kita Zoom-nya sudah kurang lebih 1 jam, 1 jam 10 menit. Ini sudah mendekati akhir materi. Saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan apa yang harus ditulis. Saya ingin bertanya dan Bapak Ibu sekalian tuliskan. Nanti kirimkan via Japri ke saya. Nanti saya akan sampaikan nomor telepon saya yang sesuai dengan yang di grup. Tapi mungkin karena ini grupnya masing-masing, maka silahkan tuliskan visi mulia dari Bapak Ibu mitra sekalian yang searah dengan bisnis Iskariman. Jadi visi Bapak Ibu ini dengan bisnis Iskariman itu satu arah enggak? Misal gini, Bapak Ibu itu pengen, saya pengen di hari tua saya pengen
umroh, atau saya pengen lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Oh, saya pengen setiap hari berinfak, atau setiap Jumat saya mengadakan Jumat berkah. Apakah itu searah dengan Iskariman Properti Syariah? Maksudnya searah seperti apa? Karena bisnisnya Iskariman Properti Syariah itu adalah jualan kafling, maka ya kalau kaflingnya jualan kan saya punya modal untuk melakukan itu semua gitu. Saya punya uang untuk berangkat umroh, saya punya uang untuk bersodako, saya punya uang untuk mengadakan Jumat berkah gitu. Berarti itu udah searah. Nah, tuliskan visi Bapak Ibu sekalian yang sesuai dengan arah bisnis Iskariman Properti Syariah. Jadi tujuannya apa? Agar ketika Bapak Ibu itu belajar, ketika Bapak itu posting, itu adalah ya Allah, ini adalah bagian ikhtiarku agar aku bisa mewujudkan apa yang jadi impianku, jadi visiku ya Allah. Ya Allah, hamba ini ingin berangkat ke rumahmu ya Allah. Hamba ingin mengunjungi makam Rasulullah ya Allah. Maka dengan bisnis Iskariman Properti ini ya Allah, semoga ini jadi wasilahnya ya Allah, gitu loh. Jadi yakinkan itu bahwasanya yang Bapak Ibu sekalian gelutin setiap hari dengan posting, dengan belajar product knowledge, itu merupakan bagian dari untuk lebih dekat kepada tujuan atau visi mulia dari Bapak Ibu mitra sekalian. Ayo tuliskan visi atau keinginan mulia apa yang Bapak Ibu sekalian itu inginkan yang sesuai dengan arah bisnis Iskariman Properti Syariah. Silahkan. Silahkan ditulis. Nanti silahkan di drop ke WhatsApp pribadi saya, WhatsApp saya, nanti saya share di akhir Zoom. Terus yang kedua, yang mau saya tanyakan adalah manfaat apa yang Bapak Ibu mitra sekalian harapkan dengan bisnis ini? Jadi di samping tadi, ini kaitannya Bapak Ibu sekalian itu dapat manfaat nggak sih dari bisnis Iskariman ini? Kalau dapat manfaat, apa manfaatnya? Kenapa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita sendiri bingung. Selama ini apa manfaatnya ya? Kalau ternyata, oh manfaatnya banyak di bisnis Iskariman. Saya bisa belajar, saya mengenal orang baru, saya diajarin tentang aspek dakwah, aspek yang tidak hanya kita mengandalkan ikhtiar manusia, tapi kita juga melibatkan Allah dalam ikhtiar kita. Nah, manfaat itu tuliskan. Tuliskan manfaat-manfaat itu yang Bapak Ibu mitra sekalian temui selama atau manfaat yang diharapkan ketika berbisnis dengan Iskariman Properti Syariah ini. Apa yang Bapak Ibu sekalian dapatkan kemanfaatannya? Mungkin malam ini kita bisa meeting Zoom online, atau mungkin nanti akan ada meeting-meeting selanjutnya. Bapak Ibu sekalian bisa bertanya akan berbagai hal yang berkaitan dengan posting, berkaitan dengan marketing, atau mungkin berkaitan dengan hal yang lain. Tuliskan harapannya seperti apa. Tujuan semua itu adalah untuk membangun belief system. Belief system itu adalah keyakinan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian akan yakin berjualan kalau Bapak Ibu sekalian nggak bangga? Kalau Bapak Ibu sekalian ternyata tujuannya itu nggak searah. Kebayang nggak sih Bapak Ibu sekalian mau ke Bandung, tapi ternyata Iskariman Properti itu arahnya ke Surabaya? Kan nggak nyambung gitu loh. Nah, tujuan saya untuk meminta Bapak Ibu sekalian menuliskan visi mulia atau impian mulia dari Bapak Ibu mitra sekalian itu adalah memastikan bahwasanya visi itu searah dengan bisnis yang kita geluti di Iskariman Properti Syariah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu mau ke Surabaya atau mau ke Surabaya, maka Iskariman Properti Syariah itu arahnya ke Semarang. Jadi masih kelewatan, masih nyambung gitu loh. Masih bisa satu arah. Biar apa? Biar ketika kita ngejalanin tadi yang saya bilang, serius dalam waktu, terus rela hati mengikuti program, itu nggak ada apa ya, nggak ada rasa yang keterpaksaan. Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan ini. Ada salah satu mitra marketing, beliau itu tinggal di daerah Bintaro. Tetapi dia setiap hari Minggu beliau menyempatkan waktu untuk datang ke Cikarang untuk bisa ikut SMC. Dan beliau datang selalu dengan anak istrinya. Beliau dengan istrinya, anaknya dua naik motor. Nah, saya berharap, saya tidak juga meminta kayak Bu Neneng untuk datang apa segala macam enggak, tapi
Tapi saya berharap semangat itu Bapak Ibu sekalian rasakan. Oke, ini dari Bapak Nur Hadi. Pertanyaannya adalah visi Bapak. Visi apa atau visi mulia apa yang Bapak sekalian ingin capai yang itu searah dengan Iskariman Properti Syariah? Bentar, saya cek. Oke, 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 oke. Nah, yang selanjutnya adalah saya ingin mengulangi dari awal apa yang kita diskusikan atau yang kita sharingkan malam ini kaitannya adalah dengan keyakinan. Bapak Ibu sekalian harus yakin bahwasanya bisnis ini adalah wasilah rezeki yang Allah karuniakan untuk kita. Wasilahnya melalui Iskariman Properti Syariah. Yakin itu dulu. Setelah itu yakin, maka keyakinan yang selanjutnya adalah jadikan bisnis ini adalah bagian dari ketaatan. Kenapa ada bagian ketaatan? Karena ada nilai dakwah di dalamnya. Oke, setelah itu dapat, selanjutnya adalah dari keyakinan-keyakinan itu mulailah untuk belajar product knowledge. Titik poinnya di product knowledge ada dua tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah cari alasan kenapa customer itu harus beli kafling di kita atau beli project di kita. Yang kedua, manfaat apa yang bisa didapatkan oleh customer ketika mereka bertransaksi atau membeli project di kita. Terus yang ketiga, saya berharap Bapak Ibu sekalian mulai memfokuskan bukan hanya mengejar materi, bukan hanya mengejar fee atau komisi, tapi bisa melihat sisi lain bahwasanya bisnis Iskariman Properti Syariah itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal dakwah, soal ridho Allah. Dan ini akan menjadi sumber motivasi, sumber semangat yang nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena kita menautkan atau mengaitkan kegiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat poinnya, sudahkah Bapak Ibu sekalian bangga menjadi bagian dari Iskariman Properti Syariah? Tanya kepada diri sendiri, apakah sudah sebangga apa Bapak Ibu sekalian? Karena kebanggaan itu akan membuat proses dalam meyakini dan memahami produk knowledge itu akan lebih semangat lagi. Karena kalau nggak bangga, bahasa gini, kalau kita nggak bangga menjadi bagian Iskariman Properti Syariah, gimana kita bisa bangga untuk belajar produk knowledge-nya? Sedangkan produk knowledge itu butuh keseriusan belajarnya, nggak? Bukan sekedar kita sesambil lalu, nggak bisa, itu harus serius. Dan keseriusan itu hanya bisa kita capai ketika kita merasa bangga, ketika kita merasa yakin, ketika kita merasa senang, bahwasanya memang ingat, bisnis ini adalah pilihan. Bisnis ini bukan keterpaksaan. Bisnis ini adalah sesuatu yang dengan sadar kita memilih. Maka dari itu, ya kita harus menjalannya dengan sadar. Oke, yang terakhir, saya ingin menganalogikan kaitan ini kayak petani. Ingat, sebagai seorang petani, lahan kita adalah medsos kita, ada meta medsos, ada TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, Twitter, dan semua medsos, itu semua adalah lahan kita. Yang namanya lahan itu ada yang memang sudah subur, ada yang memang harus diolah dulu. Dan ingat, postingan kita itu ibarat kata bibit tanaman. Ibarat kata biji tanaman yang akan kita tanam. Sebelum kita menanam, maka sudah selayaknya kita menyiapkan lahannya dulu. Apakah lahan kita ini sudah potensial, sudah gembur? Kalau belum, ayo kita potensialkan, kita gemburkan. Agar ketika bibit itu dilempar langsung tumbuh, gitu loh. Jika belum tumbuh, ya tanam lagi. Seterusnya, sampai kapan sih? Sampai tumbuh.
Sampai kapan itu? Wallahu alam. Tapi yakin tumbuh, pasti akan ada yang tumbuh. Pasti akan ada yang tumbuh, terus berkembang sampai berbuah. Pasti, insya Allah. Ini keyakinan ini yang harus kita tanamkan. Pasti Allah akan memberikan itu semua, insya Allah. Makanya kenapa harus meluruskan niat. Dan jangan kita merasa ketika kita ngelihat tanaman teman kita, wah tanaman dia subur banget nih dan segala macam nih. Kita lupa, kita tidak melihat seperti hanya Pak Esen nih. Tanamannya subur. Jadi kita jangan melihat pas dia panen doang gitu. Tapi kita lihat usaha beliau seperti apa. Effort beliau seperti apa dalam menyampaikan atau membersamai para potensial buyernya. Jadi kesimpulan malam ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai menjadi seorang petani di Iskariman Properti Syariah. Jadikan media sosial kita sebagai lahan kita untuk menanam. Tanaman kita apa? Bibit kita apa? Bibit kita adalah postingan. Jadi jangan pernah berharap kita mendapatkan buah kalau kita tidak menanam. Yang namanya menanam itu butuh proses, yang namanya menanam itu butuh usaha, yang namanya menanam itu butuh kesabaran. Karena ingat, ketika kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan berharap padi akan tumbuh bersama rumput. Oke? Saya akan membuka sesi pertanyaan melalui chat. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kita akan akhiri Zoom meeting kita di pukul 21:30. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan dari semua peserta Zoom meeting malam ini untuk menanyakan apapun yang ditanya, baik itu tentang materi malam ini atau hal lain yang memang kaitannya dengan posting dan segala macamnya, kami persilahkan. Silahkan lewat chat atau mau ngomong langsung, silahkan satu persatu. Terima kasih. Pertanyaan saya buka untuk para peserta Zoom meeting. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan lampirkan, karena mungkin kita beda grup, saya akan lampirkan nomor telepon saya. Jika nanti sekiranya Bapak Ibu sekalian mitra ada yang mau diskusi secara japri, saya akan lampirkan nomor saya. Silahkan ditulis di 08 sebentar. 0822. Oke. Kalau Project Iskariman baru di Telegram segera dikirim. Oke, siap. Assalamualaikum Kang, mau bertanya kalau proyeknya Iskariman baru di Telegram segera dikirim Kang. Siap. Nanti akan diupdate di Telegram, jadi setiap ada proyek baru atau ada copywriting atau updatean baru akan segera kita update di Telegram agar para mitra marketing ini bisa bisa segera mendapatkan update-nya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ibu Neneng, ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibu. Ya Allah ya Karim. Malam ini tuh kayak bukan lagi belajar saya.
lagi introspeksi ya, karena perjalanan panjang saya di Iskariman dari awal sampai hari ini. Masya Allah. Eh, ya secara secara bukti transfer dari Iskariman belum ada, tapi bukti transfer eh, dari muamalah yang lain, alhamdulillah eh, ada. Bukannya ya bukan bela diri ya, bukannya tidak istiqomah atau apa, saya yakin, Allah masih mempersiapkan yang terbaik buat saya dari Iskariman. Jadi, saya belum belum closing sampai hari ini, walaupun, walaupun saya boleh, membela diri, kalau boleh saya membela diri, saya sudah melakukan apa yang, coach, semua eee arahkan ya. Saya juga sudah ke lapangan, saya sudah bawa buyer, saya juga sering di PHP, saya juga ya, sudah kalau mau lihat, sosmed saya sudah branding sedemikian rupa, bahkan orang, mengenal saya di komunitas-komunitas saya itu, saya adalah marketing, Iskariman. Jadi, Masya menurut saya Allah. terus, hasil get kontak saya kalau boleh dilihat, dicek silahkan, eee, menurut saya sudah berhasil branding. Tinggal memang saya sabar, saya ikhlas, masih menunggu hasil dari yang terbaik dari Allah yang, diberikan pada saya kelak. Coach pada saat ini yang saya ingin, eee, sharing ya, kalau boleh ya, bukan bertanya, ini sharing. Kira-kira hal apa lagi yang, yang harus saya lakukan? Karena di tempat lain, bukan properti ya, bukan properti, alhamdulillah saya berhasil, eee, dalam artian, saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak, jadi wasilah rezeki buat saya dan anak, di tempat lain. Kira-kira apalagi yang saya harus lakukan supaya di bisnis ini, saya bisa menghasilkan? Karena terus terang saya under pressure ya, saya malu gitu loh. Saya bisa mempraktekkan ilmu yang saya dapat di sini gitu, di tempat lain gitu. Kok di sininya belum. Belum maksimal gitu Ibu ya? Eee, ukuran maksimal, sampai mana ya? Saya udah ke project sampai luar biasa, Maksudnya saya ini juga sudah dari hasilnya belum maksimal gitu Bu. Bukan usaha ibunya, tapi hasilnya itu belum maksimal di hasilnya, di hasil dari semua yang Ibu lakukan itu. kalau dibilang hasilnya belum maksimal juga enggak juga, Coach. Karena alhamdulillah dengan wasilah keberkahan ilmu yang saya dapat dari Skariman, di tempat lain saya, eee, bisa gitu. Siap, Iya, siap. ya. Kalau perlu saya lampirkan bukti-buktinya, saya ada gitu. Siap, Ya, siap Bu. tapi ya, nah itu kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oke, siap. Izin menjawab Ibu. Jadi kalau kita memahami konsep rezeki Ibu. Konsep rezeki yang Allah sampaikan itu kalau dalam surat At-Tolak itu kan wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib. Itu memang konsep rezeki di surat At-Tolak itu adalah ketika kita bertawakal kepada Allah, maka rezeki itu akan datang dari tempat yang tidak kita duga. Bahkan ketika Ibu berharap mendapatkan closing di Iskariman, tapi Ibu ikhlas untuk branding di Iskariman, Ibu ikhlas untuk belajar di Iskariman, ternyata apa? Allah bukakan rezeki dari tempat yang lain. Nah, terus kalau Ibu bertanya, terus harus bagaimana saya mensikapi ini? Apakah apa namanya, Ibu ada under pressure ketika ngerasa bahwasanya, "Loh, saya berhasil loh pakai metode ini di tempat lain, kenapa kok di Skariman enggak?" Ini Ibu mohon maaf, ini yang muda sharing Bu, bukan menasihati orang tua, demi Allah kami akan banyak belajar dari kesabaran Ibu, tapi pada intinya
sejauh yang kami pahami dari ilmu yang kami tekuni adalah gini, Ibu. Ketika Ibu belajar di sebuah tempat, ketika Ibu berikhtiar di sebuah tempat, maka kadangkala rezeki itu tidak lahir dari situ. Justru rezeki itu keluar dari tempat yang lain. Karena pada dasarnya gini, yang kita fokuskan itu adalah mendapatkan keriduan sang pemberi rezeki, bukan memutuskan di mana rezeki itu akan keluar. Jadi ketika ibu mengikhlaskan diri untuk belajar, mengikhlaskan diri untuk ketika di PHP-in ibu ikhlas, ketika bawa buyer terus ternyata nggak deal atau nggak jadi closing segala macam dan ibu ikhlas itu semua adalah atas izin dan kuasa Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang bahkan bukan dari tempat yang ibu harapkan. Dan itu sudah sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah pun emang seperti itu. Kadang-kala kita mengharapkan sesuatu dari, ih kayaknya dapet nih di sini nih. Ternyata, ya, nah, apa namanya, titik di mana ketika ibu mendapatkan kekecewaan dan ibu mengembalikan lagi kepada Allah, itulah realita tawakal ilallah. Maka Allah akan menggantinya dengan rizki yang lebih besar, lebih baik dari tempat yang lain. Konsepnya seperti itu, Ibu. Jadi ibu itu nggak pernah rugi belajar di Iskariman, nggak pernah rugi untuk mengenal Iskariman dan segala macam karena proses konsepnya itu gini, Bu. Sebenarnya kita berikhtiar seperti ini bukan berharap seolah-olah rizki itu hanya dari Iskariman, Bu. Tapi kita ketika saya sampaikan tadi Iskariman itu jadi wasilah rezeki, rezeki itu kan konsepnya banyak, bukan selalu berkaitan dengan materi, bukan selalu berkaitan dengan cuan. Dengan ibu dapat ilmu terus dengan izin Allah ibu bisa menerapkan di tempat lain dan mungkin closingnya di sana lebih bertubi-tubi, itulah rezeki dari Allah. Dan ingat tagline Iskariman Academy apa? Berkah ilmunya, melimpah rezekinya. Nah, ibu mungkin belum dapat melimpah rezekinya, tapi dapat berkah ilmunya gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya nggak ada yang rugi, nggak ada yang bahasanya tuh kok belum dapat ya gitu. Tapi sebenarnya sudah dapat tapi dalam bentuk yang lain, Ibu. Seperti ini, Ibu Nana Iya. itu luar biasa. Nanti semoga ketika kopdar offline kita bisa diskusi, bisa ngobrol, saya bisa banyak untuk meminta saran, untuk meminta apa namanya testimoni atau untuk menguatkan teman-teman yang lain. Jadi ini semoga pembelajaran dari Ibu itu sesuatu yang luar biasa. Ketika Ibu belajar mungkin sudah bertahun-tahun mengajak bayar dan segala macam, tapi kok belum berbuah. Tapi ternyata ada nilai, ada hal lain yang Allah itu gini, Bu. Kalau dalam konsep rezeki, dalam konsep akidah, dalam konsep keimanan, Allah itu tidak akan pernah membiarkan kesia-siaan ketika hambanya itu melakukan ketaatan. Jadi sekecil biji zarah pun itu akan ada nilainya. Jadi ibu itu luar biasa. Nah, penjelasan yang saya sampaikan ini adalah untuk menguatkan ibu. Agar apa? Agar ibu jangan patah semangat, terus belajar, terus berproses. Yakin nggak akan ada yang rugi. Kenapa? Karena ibu sudah menjadikan ini semua adalah bagian dari aku mau nyari ridho Allah. Walaupun aku belum dapat, luar biasa loh Bu, ibu sudah branding, sudah segala macam, tapi masih istiqomah itu luar biasa. Kalau bukan karena Allah, emang karena siapa Ibu? Semua kan karena Allah. Jadi karena ibu sudah yakin seperti itu, maka Allah akan menggantinya dengan rizki di tempat lain. Ibu belajarnya di Skariman, tapi closingnya di tempat lain gitu Bu. Iya. Ya itu yang bikin saya ya apa ya kadang-kadang eh, apalagi kalau misalnya ada yang udah ini ada pernah kalimat dari pembesar Iskariman dia bilang gini udah lama di Iskariman masih betah aja. Hmm, Ada iya loh. iya. Ya, eh, bukannya betah, saya mau membuktikan bahwa saya bisa gitu. Saya apa sih? Saya bisa gitu. Cuma ya itu izin Allahnya belum ada. Masya Allah, luar biasa. Terima Terima kasih. kasih banyak Coach. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih atas berbaginya luar biasa. Kami akan menjadikan semangat Ibu ini menjadi sebuah motivasi untuk kami bisa membersamai para mitra agar
mereka sama mendapatkan semangat seperti yang Bu Neneng alami, Bu Neneng rasakan. Terima kasih Bu Neneng, semoga ini bagian dari keberkahan yang Allah berikan melalui ilmu, bukan hanya melalui sekarang, tapi melalui ilmu yang Ibu ikhlaskan, yang Ibu pelajari, dan semua hal yang Ibu jalani sampai detik ini Ibu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Neneng atas sharingnya. Silakan, ada 3 menit lagi sebelum kita tutup Zoom meeting kita malam hari ini. Adakah yang mau menanyakan? Jika memang sudah tidak ada yang mau bertanya, maka Zoom meeting malam hari ini akan saya akhiri. Sekali lagi, jika seandainya Bapak Ibu Mitra sekalian memang membutuhkan meeting online seperti ini, silahkan nanti konfirmasi di grup masing-masing, nanti akan kita kumpulkan. Kalau memang fix waktunya kita tentukan, nanti kita akan sering mengadakan Zoom meeting seperti ini. Kami akan siap menemani Bapak Ibu sekalian apa yang mau dibahas tentang mungkin hal-hal kendala yang dihadapi selama ini. Silahkan, kami terbuka untuk berdiskusi, kami terbuka untuk tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sama-sama kita berdoa bahwasanya malam ini bukan hanya sebagai sebuah kegabutan, tapi malam ini menjadi sebuah bentuk dari keistiqomahan. Malam ini sebagai sebuah bentuk dari keseriusan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita tutup Zoom meeting kita. Kita tutup dengan istighfar 3 kali agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah 1 kali, ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menyelesaikan meeting malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan karena kefakiran dan kebodohan saya pribadi. Semoga Bapak Ibu Mitra sekalian berkenan untuk memaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.